Shaul Goldstein memberikan peringatan kepada Israel soal akibat dari berperang melawan Hizbullah. Goldstein selaku Kepala Noga Operator Sistem Independen Israel menyatakan bahwa Israel tak akan bisa dihuni lagi 72 jam kemudian. Mengutip Tribun News pada 23 Juni melansir Haaretz, kabar itu disampaikan Shaul Goldstein pada 21 Juni 2024. Hasil analisisnya menyatakan bahwa Hizbullah memiliki lebih dari 100.000 roket dan rudal. Persenjataan itu disebutnya yang bisa menghancurkan kelistrikan Israel, bahkan infrastruktur lainnya. Sehingga jaringan listrik Israel bisa rentan, bahkan disebut negara Israel tak akan bisa dihuni lagi seusai 72 jam serangan Hizbullah. Ia menyatakan begitu mengingat Israel disebut sama sekali tidak siap menghadapi perang melawan Hizbullah. Diketahui Goldstein melontarkan komentar itu saat berbicara di sebuah konferensi yang diselenggarakan oleh INSS di kota selatan Sderot. Malkia Gross tewas di dalam tank IDF di jalur Gaza pada Sabtu 22 Juni 2024. Justru seusai tewas, sersan muda Israel yang memiliki julukan Iron Fist alias si tangan besi naik pangkat menjadi sersan mayor. Mengutip Tribun News pada 23 Juni melansir Haaretz, Jerusalem Post, dan i24 News, kabar itu disampaikan oleh IDF pada 22 Juni 2024. IDF mengklaim Gross tewas dalam kecelakaan operasional saat berada di dalam tank. Ibasnya IDF akan melakukan penyelidikan untuk mengusut kematian Malkia Gross. Sementara itu pada Kamis 20 Juni, dua sersan Israel lainnya bernama Sha'adia Yaakov dari 27 tahun dan Omer Shmakda 25 tahun juga dilaporkan tewas. Keduanya tewas di lokasi koridor Netzarim di Gaza Tengah diketahui akibat serangan mortir. Diketahui Shmakda dikuburkan di makam militer Netanya sedangkan Derry dikuburkan di makam militer Holland. Terbaru i24 News melaporkan bahwa jumlah tentara Israel di dalam perang di Gaza mencapai total 310 orang. Amerika Serikat menunjukkan kesetiaannya kepada Israel dengan memberikan sebuah jaminan. Pejabat Amerika Serikat menyatakan bahwa negaranya siap mendukung penuh Israel jika jadi perang melawan Hizbullah termasuk bantuan militer. Mengutip Tribun News pada 23 Juni melansir sumber utama dan Al Arabiya, kabar itu disampaikan dalam pernyataan pejabat Amerika Serikat pada 22 Juni 2024. Seolah tak mau mengotori tangan sendiri, pemerintahan Joe Biden menawarkan bantuan keamanan yang dibutuhkan Israel saat berperang melawan Hizbullah. Sehingga Amerika Serikat disebut tidak berencana mengirimkan pasukannya sendiri dan tidak akan berpartisipasi langsung dalam medan pertempuran. Diketahui konfirmasi pribadi itu muncul ketika terjadi peningkatan serangan lintas batas dalam beberapa pekan terakhir antara Israel dengan Hizbullah. Namun di satu sisi pejabat Amerika memperkirakan bahwa Israel akan tetap merespons dengan kekuatan penuh jika Hizbullah memperluas cakupan serangannya secara signifikan dan membunuh warga Israel. Mengingat beberapa pejabat telah melakukan pertemuan dengan membahas banyak topik termasuk eskalasi dengan Lebanon dan peran Iran, gencatan senjata di jalur Gaza, serta negosiasi tahanan Israel dengan Hamas. Hizbullah merilis video bullseye alias titik sasaran di beberapa lokasi penting di Israel. Sekretaris Jenderal Hizbullah Said Hassan Nasrallah menyatakan bahwa pejuangnya akan melakukan perang tanpa batasan hingga membuat Israel akan menyesal. Mengutip Al-Mayadin pada 23 Juni, video itu rilis pada 23 Juni waktu setempat. Berisi sasaran target Hizbullah juga mencakup cuplikan pidato Nasrallah. Video itu menunjukkan target-target penting Israel yang hanya diketahui oleh aparat keamanan pendudukan, di antaranya Haifa, Pelabuhan Ashdod, pembangkit listrik Hadera, Bandara Militer Ramat David di Afula, Bandara Ben-Gurion dan Pangkalan Nevatim, serta kilang minyak di pantai, aturan Negev, area satelit di Yehuda dan pusat penelitian di reaktor nuklir di Mona. Nasrallah juga memberikan pesan berupa peringatan kepada Israel, di mana pejuang perlawanan akan berperang tanpa batasan jika perang diperlakukan di Lebanon. Bahkan Israel disebut Nasrallah akan menyesal jika jadi melancarkan perang terhadap Lebanon.
Lonjakan demo besar-besaran telah terjadi di Tel Aviv, Al-Quds, Haifa, Kaisarea, dan Beir al-Sabi Israel pada Sabtu 22 Juni 2024. Pendemo yang termasuk keluarga para sandera menuntut Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu untuk segera mundur. Bahkan mereka menyerukan bahwa darah para sandera ada di tangan Netanyahu berlumuran darah para sandera. Kabar itu mengutip Al-Mayadin pada 23 Juni 2024, melansir surat kabar Israel Yediot Ahronot pada 22 Juni 2024. Dilaporkan bahwa aksi demonstrasi kemarin adalah aksi demo terbesar sejak 7 Oktober 2023 silam. Aksi demo dilaporkan menargetkan pemerintahan Netanyahu serta menyerukan kembalinya tawanan Israel yang ditahan di Gaza. Bahkan pendemo juga mendesak agar pemukim Israel juga segera melakukan mobilisasi untuk menggulingkan sang Perdana Menteri. Mereka menekankan bahwa tanpa kepergian atau jatuhnya Netanyahu tidak akan ada kesepakatan bagi para tawanan. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres beri peringatan dan kecaman. Ia menyatakan kekhawatirannya ia tak ingin Lebanon menjadi Gaza kedua. Mengutip Tribun News pada 23 Juni melansir Al-Mayadin, kabar itu disampaikan Guterres dalam unggahan di X pribadinya pada 21 Juni dan 22 Juni 2024. Guterres prihatin atas eskalasi Israel Hizbullah beresiko meluaskan konflik di Timur Tengah. Disebutnya itu adalah ancaman nyata. Ia pun menekankan agar tidak membiarkan Lebanon menjadi seperti Gaza yang lain. Kemudian dalam unggahan selanjutnya, Guterres menekankan bahwa akibat eskalasi Israel Hizbullah akan menimbulkan penderitaan dan kehancuran bagi kedua negara. Bahkan berpotensi menimbulkan bencana bagi kawasan dan dunia. Guterres juga menyerukan bahwa sudah waktunya untuk membuat satu alasan secara rasionalitas untuk menghentikan meluasnya eskalasi. Irak bersumpah akan berperang bersama Hizbullah jika Israel menyerang Lebanon. Sumber utama menyatakan bahwa kelompok perlawanan Irak sedang menunggu persetujuan Hizbullah. Mengutip Al-Mayadin pada 23 Juni, kabar itu melansir surat kabar Lebanon Al-Akbar pada 23 Juni waktu setempat, mengutip sumber tanpa disebutkan namanya. Dilaporkan bahwa kelompok perlawanan Kataib Hezbollah, Kataib Syahid al-Syuhada dan Harakat Hizbullah al-Nujabah telah mengumumkan kesiapan mereka untuk berperang bersama Hizbullah menghadapi peningkatan agresi Israel terhadap Lebanon. Sumber juga menambahkan bahwa kelompok perlawanan Irak tersebut sedang menunggu persetujuan dari Hizbullah. Sementara juru bicara Kataib Syahid al-Syuhada, Kadim al-Fartousi, menyatakan bahwa Hizbullah memiliki kehebatan yang signifikan, mulai dari persenjataan yang efektif dan jumlah pejuang yang banyak, sehingga memungkinkannya untuk mengusir agresi Israel yang terlepas dari skalanya secara efektif. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.